Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa pagi ini? Sehat ya? Mudah-mudahan semua kita berada dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dan saya anjurkan selalu menjaga protokol kesehatan. Juga jika berkesempatan ada jadwal vaksin, mohon ikut untuk memberikan daya imun tubuh kepada kita. Oke. Kemarin kita sudah bicarakan tentang Islam dan pemerintahan, Islam, agama, dan pemerintahan. Jadi tidak ada yang diperdebatkan. Dan kalau ada yang mempermasalahkan tentang agama itu berbenturan atau berbeda atau bertolak belakang dengan agama, maka perlu dikaji kembali. Ya, perlu direview cara berpikirnya, sebab agama itu pada hakikatnya memberikan ketentraman kepada penganutnya, dan pemerintahan wajib melindungi ketentraman beragama warga dan penduduknya. Demikian ya sebagai ringkas. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang benarkah wahyu itu sumber pengetahuan, ya kan? Orang-orang filsafat pada umumnya menjadikan rasio atau akal itu sebagai sumber pengetahuan mereka, ya, dengan asumsi bahwa setiap orang itu punya kemampuan, ya, setiap manusia itu punya kemampuan untuk menemukan jati dirinya sendiri, ya, sehingga mereka mengandalkan akalnya. Akal lah yang dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi mereka. Dengan berpikir, dia menemukan Tuhan, seperti Ibrahim misalnya. Dengan berpikir, dia menemukan seperti orang-orang yang sebelumnya mungkin ateis atau sebelumnya tidak meyakini agama mereka. Kemudian mereka berpikir dengan pola mereka bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah mereka, masalah manusia, masalah dirinya sendiri, ya, keluarga, istri, dan lain sebagainya, sehingga mereka menjadikan agama ini bukan bukan sumber pengetahuan bagi mereka, tapi karena kemampuan mereka berpikir, mereka merasa bahwa mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan satu inspirasi dari pengetahuan yang mereka dapatkan itu. Nanti saya akan jelaskannya. Kemudian ada juga yang berpikir bahwa sumber ilmu itu adalah pengalaman. Karena Anda pernah gagal menjadi seorang pelajar misalnya dengan nilai yang jelek atau nilai yang buruk, kemudian Anda belajar dengan pengalaman belajar bertahun-tahun itu, Anda menganggap bahwa itu adalah sumber pengetahuan Anda. Jadi experience is knowledge, ya, atau experience are knowledge. Pengetahuan itu, pengalaman itu sebagai ilmu bagi Anda, bagi pengetahuan bagi Anda. Padahal belum, ya, itu masih belum titik, masih koma. Ya, pengetahuannya, pengalaman yang seperti apa, pengalaman yang mana yang menyebabkan Anda menjadi banyak sekali dapat ilmu atau menjadi pengetahuan di situ. Yang ketiga, bagi orang-orang filsafat, intuisi itu menjadi menjadi sumber pengetahuan. Intuisi mereka tentang Tuhan, intuisi mereka tentang hubungan antar sesama, intuisi mereka hubungan laki dengan laki, perempuan dan seterusnya. Mereka menganggap itu adalah pengetahuan, ya, intuisi, ya. Intuisi inilah yang memberikan kepada mereka satu wawasan, ya, wawasan pengetahuan bahwa inilah sumber pengetahuan bagi mereka. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi intuisi itu adalah ide atau gagasan yang hadir atau lahir begitu saja. Mungkin orang tiba-tiba terbersit. Anda satu ketika misalnya sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba terbersit begitu, ya. Ya, bisa juga dia seperti ilham, tapi ini nggak pakai pikiran yang logis, intuisi itu. Jadi intuisi itu dia hadir begitu saja, Anda merasa dapatkan ide atau gagasan yang baru dan menurut Anda tuh sangat brilian gitu untuk disampaikan kepada publik atau kepada orang lain. Nah, itu intuisi. Nah, orang menganggap itu adalah
bisa juga karena bisikan atau karena naluri dan lain sebagainya gitu. Orang menganggap itu adalah sumber pengetahuan. Nah, kita lihat orang filsafat itu begitu. Kemudian ada juga sumber pengetahuan itu orang menyebutkan adalah wahyu, ya. Wahyu itu adalah sumber filsafat, sumber pengetahuan. Dari mana dasarnya? Orang mengatakan orang-orang Muslim, orang Islam itu mengatakan ketika Nabi Adam, ya, diajarkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya itulah pengetahuannya. Nah, di situ lah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ingat nggak? Ya, ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat sekitar 30-an. Ya. Ini ja'inu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kemudian ada ayat selanjutnya menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama di situ adalah fi'il madi, ya. Wa 'allama di situ adalah kalimat past tense, ya. Dan Allah sudah memberi ilmu, wa 'allam, sudah memberi ilmu kepada Nabi Adam itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, untuk bisa menyebutkan, ya, sehingga Nabi Adam itu bisa menyebutkan asma'a kullaha, semua nama-nama yang ada di sekitarnya. Dia melihat mungkin ada pintu, mungkin melihat ada awan, mungkin melihat ada bulan, ada bintang, segala macam. Itu Nabi Adam waktu di surga udah dijelaskan, dikasih ilmunya. Dan itu yang membedakan dengan malaikat dan juga jin, ya, atau iblis yang hadir pada saat itu. Jadi wahyu itu adalah sumber dari pengetahuan. Nah, ini yang orang menyebutkan begitu. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah ayat tadi, wa 'allama Adama, dan Allah telah mengilmui, telah memberikan pengetahuan, ya. Kemudian ada juga orang mengatakan sumber pengetahuan itu adalah fitrah, ya, karena fitrahnya manusia, ya, dia sudah begitu. Fitrahnya binatang, dia mencari makan, ya, ayam itu dengan cara mencucuk-cucuk gitu, ya, mematuk-matuk makanannya, ya. Cara mencari makanannya burung gagak, dia mematuk-matuk, dia mencengkram dengan kakinya, kemudian dipatuk-patuk. Bahkan kambing sekalipun yang besar itu ditangkap, dibawa terbang, kemudian dijatuhkan. Setelah itu badannya runtuh, remuk, ya, baru dia mencatuk-catuk. Nah, itu ilmu bagi hewan, ya, kata orang itu fitrah, ya, fitrahnya udah begitu gitu. Begitu juga seorang bayi itu begitu lahir dia nangis, ya, fitrahnya begitu. Ilmunya si bayi itu adalah menangis, ya, yang kemudian diharapkan ada kepedulian, ada empati atau simpati dari orang-orang di sekitarnya, ya. Kemudian begitu dia bertemu dengan seorang ibu, ya, kemudian dia memegang susunya, kemudian dia langsung minum dari situ, dikenyot-kenyot. Itu adalah ilmu fitrah. Fitrahnya begitu gitu, ya. Termasuk hewan yang baru lahir, ya, manusia yang tadi saya sebutkan dan sebagainya. Itu kata orang. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ke-6 itu insting. Insting katanya sumber pengetahuan. Oke. Insting kata orang itu adalah naluri, ya, yang ada sejak lahir, ya, dan itu terjadi secara turun temurun. Misalnya ketika orang itu dipukul, instingnya tuh refleks, dia akan merespon. Nah, itu insting. Nah, orang menganggap insting itulah sebagai sumber pengetahuan, ya, insting. Jadi begitu orang dipukul, dia bereaksi, ya. Jadi insting itu hadir atau lahir karena reaksi, rangsangan, ya, sesuatu yang kemudian dia melakukan aksi. Jadi karena reaksi, ada rangsangan, kemudian dia melakukan sesuatu. Nah, itu itu namanya insting gitu, ya. Nah, ini juga yang menjadi alasan bahwa bahwa insting itu menjadi salah satu di antara sumber pengetahuan yang mereka percayai. Kemudian yang ke-7 yaitu isyarat. Ya, isyarat. Misalnya orang mendapatkan isyarat, atau seringkali orang menyebutnya sebagai ilham juga, ya. Tiba-tiba dalam pikirannya, oh, saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, dan lain sebagainya. Nah, itu dia merasa dia mendapatkan isyarat. Ya, ada orang misalnya saya tadi malam mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, itu seperti isyarat dia. Saya melakukan ini, cuma akhirnya yang dilakukan nyeleneh, ya.
bisa meramal orang, bisa menebak orang, bisa menebak bayi lahirnya laki atau perempuan dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu yang apa namanya, secara sebetulnya secara saintis bisa dipelajari. Seorang ibu itu lahirnya itu laki atau perempuan itu bisa dipelajari ya, dari perilakunya, dari sikapnya, dari cara berkomunikasinya, kemudian dari bentuk apa namanya perut eh, hamilnya itu ya, kemudian dari kebiasaan si ibu makan dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari semuanya, dia laki atau perempuan itu ya, karena sifatnya saintis saintis gitu. Walaupun mungkin nggak bisa juga diyakini sepenuhnya ya kebenarannya, sebab kalau belum lahir itu berarti takdirnya belum terjadi ya, itu hanya bisa, sifatnya hanya prediktif gitu. Kemudian tadi isyarat ya, yang selanjutnya yang kedelapan adalah bisikan setan. Nah, bisikan setan ini juga orang menyebut sebagai sumber pengetahuan. Itulah makanya sampai saat ini masih laris ya perdukunan, karena bisikan setan. Mereka mendapatkan, kata orang, kenapa setan itu bisa mendapatkan, atau jin atau iblis itu bisa mendapatkan apa namanya pengetahuan? Karena ini juga ada ada keterangannya dalam dalil, saya lupa apakah ada di Al-Quran atau hadis, yang menyebutkan sesungguhnya komet jatuh itu merupakan panah Tuhan ya, panah malaikat kepada apa namanya iblis atau jin atau setan yang sedang mencuri dengar apa yang diturunkan wahyu pada hari ini kepada orang tertentu, pada si A, si B dan seterusnya. Panah itulah yang kemudian menjadi peluru ya dari langit untuk menghancurkan atau untuk mengusir setan, iblis dan jin. Nah, bisikan-bisikan itu sebetulnya tidak sepenuhnya benar ya, karena bersifat prediktif. Karena setan juga apalagi nggak kelihatan ya, dia hanya menebak-nebak, menerka. Kayaknya begini nih, kayaknya begini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa komet itu datang atau turun itu memberikan membersihkan ya, supaya tidak ada makhluk yang mencuri dengar apa yang dilakukan dan disampaikan wahyu dari Tuhan kepada malaikat untuk manusia, orang-orang tertentu. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi perintah Allah itu adalah sumber pengetahuan. Banyak misalnya ketika Allah memerintahkan ya dalam Al-Quran bahwa nanti aku selamatkan ya Fir'aun jasadnya. Kemudian ada orang bertemu, ada orang meyakini bahwa dalam surat Yunus ayat 110 jasad Fir'aun itu diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian di situ juga bermakna bahwa selamatkan ya jasad Fir'aun itu ya. Bayangkan di laut dalam saja Fir'aun itu tidak remuk ya. Kalau KRI 402 kan kemarin remuk kan, karena karena dalamnya atau tekanan air laut itu terbuat dari baja. Ini jasadnya Firaun di dasar lautan itu nggak remuk gitu, sehingga diambil ya, ini ya, bagian dari keajaiban dari Tuhan. Diambil jasadnya, kemudian diawetkan ya, menggunakan formalin. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, agar menjadi pelajaran sejarah bagi siapa saja yang orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang mendeklar dirinya bahwa dialah yang paling berkuasa. Nah, dari sini dari 9 poin ya, dari yang disebut sebagai sumber pengetahuan, mulai dari rasio, pengalaman, intuisi, wahyu, fitrah, kemudian insting, isyarat, bisikan setan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya yang paling mendekati kebenaran, mendekati dan juga tidak terlanggar dalam perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sumber pengetahuan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang kedua adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama wahyu Allah, yang kedua perkataan Nabi. Karena di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga Allah juga menyebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang disebutkan, dibacakan, dibicarakan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu. Disinilah kita meyakini. Jadi
secara prinsip wahyu lah yang merupakan sumber pengetahuan, ya, bukan intuisi tadi, bukan rasio, bukan pengalaman. Semuanya sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Semua ada dalam surat-surat Al-Qur'an, apakah tentang proses kejadian manusia, apakah tentang proses kejadian alam, apakah tentang teori kabut, ya. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an, ya. Teori penciptaan langit dan bumi serta angkasa raya, itu semuanya sudah diceritakan oleh Al-Qur'an, dan itu menjadi sumber pengetahuan. Dan berapa banyak, ya, orang ahli pakar, ya, dalam berbagai pengetahuan, termasuk, ya, ahli pakar dalam teknologi, itu juga bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Misalnya salah satunya, ya, pengetahuan dari teknologi nih dari sumber Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ada 113 bismillah di depannya. Ya, sebetulnya tetap jumlah bismillah itu ada 114 sesuai dengan jumlah surat. Ya. Kenapa kok selalu didahului dengan surat bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Dalam penelitiannya seorang pakar bidang arsip itu menyebutkan bahwa ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah menjadi perulangan jumlah huruf di dalam satu surat. Ya, Anda boleh cek jumlah huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu 19, dan 19 itu merupakan perulangan dari setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah sebuah keajaiban, ya kan? Sekali lagi, ini adalah sebuah keajaiban. Ya, sekarang teknologi itu menyebutkan, ya. Nah, coba sekarang karya ilmiah mana kira-kira, ya, selain dari karya ilmiah atau keajaiban atau mukjizatnya dari Tuhan yang bisa ditandingi? Mana skripsi atau tesis atau disertasi yang jumlah judulnya sama dengan jumlah huruf-huruf di dalam isi materi skripsi, tugas akhir atau kontennya? Tidak ada, ya. Ini keajaibannya. Misalnya yang lain keajaibannya, jumlah kata dunia itu sebanding dengan jumlah akhirat, ya. Anda boleh cek, itu ada ensiklopedianya, orang sudah meneliti. Sekali lagi, jumlah huruf atau jumlah kalimat ad-dunya sama dengan jumlah al-akhirat, ya. Itu juga satu keajaiban. Bukan cuma itu, ini menandakan berpasang-pasangannya. Jumlah kalimat as-sama sama dengan jumlah al-ard. Langit dan bumi itu jumlahnya sama di dalam Al-Qur'anul Karim. Coba kira-kira kalau Anda misalnya nanti bikin tugas akhir bidang IT, ya, kalimat komputer di skripsi Anda sama nggak jumlahnya dengan kalimat manual gitu, ya, peralatan manual. Nah, ini belum tentu kan Anda bisa membuat dan memberikannya seperti itu. Tapi Tuhan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu menjadi hidup, ya, bahkan bisa digali, bisa diceritakan oleh semua orang, oleh pakar ahli apa saja. Psikologi, pakar ahli anak, matematika, fisika, kimia sekalipun, astronomi, ya, komputer, IT, artificial intelligence dan lain sebagainya, ya. Nah, itu, ya. Bahkan tentang algoritma, saya pernah menyampaikan ceramah tentang algoritma sukses puasa gitu. Termasuk misalnya jumlah huruf di dalam Al-Qur'an, kalimat laki-laki ar-rijal sama dengan, ya, sebanding dengan kalimat al-akhwat atau al-banat, ya, laki-laki dengan perempuan. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber dan inspirasi bagi manusia yang mau belajar dan mempelajari. Seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Termasuk ketika Mr. Kosti, ya, Dr. Kosti sebagai penjelajah adventure di laut lepas, ya, Sea on the World, ya, Mr. Kosti ini merasa heran, ya, tiba-tiba di tengah-tengah Samudra Atlantik itu dirasakan airnya sejuk sekali. Biasanya air laut itu kan hangat, ya kan, karena asin. Nah, tiba-tiba air laut itu dingin, adem. Ya, dia heran kenapa ini kejadiannya seperti ini. Ternyata bahkan di tengah-tengah Samudra Atlantik itu airnya tawar, ya. Nah, di situ ketika dia mempresentasikan dalam konferensi internasional, ya, tujuannya waktu itu ingin membandingkan menunjukkan bahwa temuan-temuannya itu sangat ilmiah dan
yakin ya tidak ada di ajaran Islam. Kemudian seorang Profesor Dr. Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam konferensi itu menyatakan sungguhnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, marajal bahraini yataqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Ya Allah biarkan dua lautan itu bertemu, dan Allah biarkan setiap lautannya itu ada seakan-akan ada membran ya yang menghalangi. Jadi yang satu asin, yang satu tawar ya. Dan itu ada di tengah-tengah gitu. Nah, itu diantara beberapa isyarat Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu menjadi sumber pengetahuan sampai kemudian dia meyakini ya, termasuk kemudian masuk Islam juga itu adalah Dr. Maurice Beckel ya, seorang ahli bedah syaraf. Ketika beliau menemukan mumi Firaun, dia mengatakan tidak mungkin ya jasad seperti ini akan bertahan di dasar laut karena tekanan air laut yang begitu kuat seperti KRI 402 kemarin yang patah dan hancur ya, yang terbuat dari baja. Ini sedangkan jasad manusia kok bisa utuh gitu. Nah, ini tidak mungkin kalau bukan dia merupakan isyarat Tuhan. Dia meyakini dulu adalah Quran itu adalah bikinannya Nabi Muhammad ya, karangannya, padahal ternyata tidak ya, begitulah. Demikian sebagai inspirasi awal dari pengantar mata kuliah saya dengan tema wahyu sebagai sumber pengetahuan. Salam sehat semuanya, mudah-mudahan Anda tetap kuat, tetap salam menjaga protokol kesehatan agar tubuh kita, imun kita tambah kuat. Demikian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.